Saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 23 Mei 2022, hari biasa pekan ke-6 Paskah, menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan bab 16 ayat 1 sampai 4. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini Aku masih bersama-sama dengan kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus sebelum meninggalkan para murid, oleh karena Ia akan menerima sengsara, wafat dan kebangkitannya, dan naik ke surga mulia, Ia mengajari murid-muridnya tentang bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan sebagai murid-muridnya. Sebagai murid harus menjadi seperti ranting yang mau menyatu dengan sang pokok, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, supaya bisa menyalurkan berkat, mendapatkan berkat yang tercurah dan mengalir dari sang pokok itu kepada tiap para murid, supaya mereka pun bisa menyalurkan berkat dan buah kebaikan serta sukacita kepada begitu banyak orang. Dalam menjadi berkat dan menyalurkan berkat Tuhan yang diterima, selalu ada tantangan dan penolakan, baik dari dalam diri sendiri berupa ego dan cinta diri, ataupun dari luar diri sendiri, bisa dibenci dan juga diabaikan, bahkan tidak dianggap orang. Maka akan menyadari akan adanya tantangan yang nanti akan dialami oleh para muridnya menjadi murid Tuhan dan juga menjadi saksinya. Tuhan kita Yesus Kristus pun menjanjikan akan adanya roh penghibur, yaitu roh kebenaran. Sebagai penghibur, sebagai yang menghibur, Roh Kudus ini akan mendampingi, melindungi, membela, dan menguatkan para muridnya dalam derita dan penganiayaan yang sekiranya akan dialami oleh mereka, dan membimbing mereka dalam masa-masa sulit dan pencobaan. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu, saudara-saudariku yang terberkati, telah kita terima dan tinggal di dalam tiap kita yang sudah memberikan diri dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Semoga kuasa Roh Kudus itu semakin sempurna dan efektif dalam tiap karya dan tindakan kita, sehingga kita semua dimampukan untuk hidup dan tinggal di dalam kasih-Nya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini Engkau meyakinkan murid-murid-Mu bahwa mereka tidak berjuang sendiri menghadapi kesulitan dan tantangan sebagai saksi-saksi-Mu. Roh Kudus sebagai penghibur dan penasihat telah mereka rasakan dan mengobarkan semangat mereka dalam menjadi saksi-saksi-Mu. Semoga kami pun mampu membuka hati seluas-luasnya bagi karya Roh Kudus, supaya kami pun mampu menjadi saksi cinta kasih-Mu dalam bentuk bela rasa, kesabaran, ketekunan dalam keseharian kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus,
kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.